para pemirsa dan pendengar Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita saatnya sekarang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel pendidikan Anda Suyanto.id. Nah, kali ini yang akan berbagi pengetahuan dengan kita adalah Bapak Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan SE MPD. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Bidayatus Shalihin yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, saudara, episode 2 terdahulu kita berbicara dengan Pak Kiai adalah mengenai soal narkoba lewat mata. Nah, kali ini kita akan berbicara lebih detail mengenai narkoba, merupakan suatu musuh bagi generasi muda kita. Jangan sampai di antara kita mendapatkan persoalan dengan narkoba. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe terhadap video ini dan sebarluaskan supaya banyak orang memiliki literasi mengenai narkoba sehingga terhindar dari bahaya maut narkoba itu. Nah, kita sapa dulu pada episode 3 ini tamu luar biasa kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan SEMPD yang akan membersamai kita selama video ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik Bro. Ya, baguslah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu bisa memberikan pelayanan kepada umat, terutama umat-umat yang memiliki masalah untuk pondok pesantrennya Pak Kiai itu. Pak Kiai, gimana ini tentang narkoba? Nah, pertama kali pertanyaannya, narkoba itu korbannya semakin banyak atau semakin sedikit, Pak Kiai? Pak Kiai. Baik Bro, untuk masalah narkoba dari dulu selalu ada peningkatan dalam penyalahgunaannya yang disalahgunakan oleh anak-anak bangsa yang memang terjerumus. Terlebih sekarang di zaman pandemi ini lebih sangat silent, tidak terlihat, tetapi memang lebih banyak. Bahkan akhir-akhir ini dalam tanda kutip penyebaran sabu yang satunya 1G atau 1 gramnya itu dulu 1,5 juta itu sekarang sudah diecerkan bisa menjadi cuma 100.000 dibelah lagi. Jadi sudah kemana-mana Bro. Udah ke desa-desa, sudah ke pelosok-pelosok, penyebarannya sudah sampai ke situ Bro. Jadi untuk ditanggulangi itu memang sangat berat karena berkaitan narkoba ini sudah arahnya ke bisnis. Ke bisnis sehingga sangat susah. Jadi arahnya kemana Pak Kiai? Ke bisnis Bro. Oh ya. Ya, semua hal kalau memang bersentuhan dengan bisnis saya kira tidak akan bisa punah begitu saja karena menyangkut profit oriented dari bisnis itu. Ya, gimana lagi Pak Kiai? Nah, karena larinya ke bisnis sehingga banyak dari anak bangsa ataupun oknum-oknum yang lain terjerat. Karena harganya yang di Indonesia itu cukup mahal kalau dibandingkan kalau kita lihat harga di daerah Iran itu 1G-nya itu hanya 150.000, kalau di Indonesia itu 1,5 juta. Nah, disitulah menjadi polemik yang memang harus dikejar karena itu merupakan hal yang menguntungkan. Makanya bagi anak bangsa yang memang terkena narkoba sebetulnya ingin berhenti untuk tidak memakai lagi, tapi ada dua sisi. Contohnya, sebetulnya saya ingin berhenti untuk menggunakan narkoba, tapi bagaimana saya bisa mencari uang, tapi bagaimana saya bisa memberikan nafkah dan sebagainya. Itu salah satunya Bro, yang susah untuk kita tanggulangi
yang susah kita untuk ajak kebaikan, di samping juga faktor bisnis. Yang kedua faktornya adalah GBZ, sudah masuknya penyalahgunaan zat yang ada di dalam tubuh. Oh, oke. Oke, baiklah Pak Kiai. Saya ingin bertanya selanjutnya. Bagaimana menurut historisnya? Pak Kiai kan banyak beririsan pengabdiannya bersama kepolisian, kemudian anti narkoba nasional itu tentu saja punya sintesis, punya pengetahuan dan punya riwayat terhadap orang-orang yang terkena narkoba itu. Rata-rata seperti apa? Apakah betul bahwa merokok itu merupakan salah satu jalan untuk menuju narkoba, Pak Kiai? Sangat betul, Bro, dan setuju. Awal untuk membuka jalan ke arah narkoba itu adalah perokok. Karena dari perokok itu turunannya juga bisa yang kita kenal mencoba yang namanya dulu itu adalah ganja. Kalau yang sekarang ini gorila atau ganja kanabis, ganja buatan. Nah, dari situ kadang-kadang korban itu pertama dan awalnya itu coba-coba, Bro. Sehingga coba-coba, lalu dia rekreasional seperti apa. Makanya kalau tidak didasarkan dengan keimanan yang kuat, etika yang kuat, fondasi agama yang kuat, ketika rekreasional itu dia menyatakan ini positif atau negatif, ini baik atau tidak. Kalau yang punya tadi fondasi yang kuat, yang positif, maka dia tidak akan pernah mengulangi lagi dan membuang. Tapi yang berbahaya ketika kompulsif, dia mengatakan itu bisa dan mampu, dia kompulsif sehingga menjadi ketagihan. Itu, Prof. Sehingga dari situ bisa dilihat dari ciri-cirinya, fisiklinya bisa dilihat. Mulai dari wajahnya, mulai dari matanya, mulai dari karakternya, dan sebagainya itu bisa terlihat anak-anak atau anak bangsa yang sedang menggunakan dan menggunakan narkoba tersebut. Ya, Pak Kiai. Berarti Pak Kiai kalau melihat anak-anak itu ini menggunakan, ini tidak, ini addiction terhadap narkoba tidak bisa ya secara fisik. Gampang Pak Kiai. Insya Allah bisa, Bro. Karena Bahkan waktu saya, Pak Kiai, kadang-kadang ke instansi, ke kantor, kemana, kita pun pernah melihat. Dan alhamdulillah ketika saya deketin, ngobrol, itu dia mengakui, X itu mengakui. Pertanyaannya akan berbilang bahwa saya ini kalau tidak memakai, saya akan putus zat, sakau, badan saya nyeri, saya gelisah, dan sebagainya. Itu seperti apa? Nah, ini yang menjadikan kalau orang sudah ketergantungan dari gangguan penyalahgunaan zat, itu akan yang namanya putus zat itu sangat sakit dan nyeri. Tapi tidak mematikan, Prof. Karena sakau itu, kalau bahasa di narkoba itu sakit karena dikau, yaitu narkoba. Oh, sakau itu sakit karena dikau, narkoba gitu maksudnya. Luar biasa ya. Nah, Pak Kiai, bagaimana hubungan Pak Kiai dengan penegak hukum terhadap narkoba ini dalam konteks untuk merehabilitasi itu? Para penegak hukum itu mengirim korban ataukah korban itu datang sukarela ke pondoknya Pak Kiai? Gimana Pak Kiai? Kalau hubungan dengan instansi yang terkait, khususnya BNN, Badan Narkotik Nasional, ini sudah ada MOU, yaitu PKS, Perjanjian Kerjasama. Dalam perjanjian itu ada klausa-klausa mana kewajiban lembaga KM, pondok pesantren itu KM itu lembaga komponen masyarakat, bagaimana kewajiban BNN. Nah, dari BNN di antaranya adalah penguatan dana untuk anak-anak bangsa yang terkena narkoba. Nah, sehingga ada yang pertama memang dibawa oleh BNN. Ada dua, ada yang datang orang tua sendiri ke BNN merehab sebelum tertangkap
sebelum kena kasus hukum. Lalu dibawa ke pondok pesantren, ada yang sudah tertangkap oleh mungkin kepolisian, baik itu Polsek atau Polres atau Polda, dirujuk ke BNN, langsung dibawa ke pondok pesantren atau komunitas masyarakat yang telah ada perjanjiannya. Jadi sangat sinergi, Prof, sangat baik. Oh, ya, ya, ya. Kemudian berdasarkan data empirik yang Pak Kiai ketahui dan ada dalam pesantren Bidayatus Shalihin itu, pesantren Pak Kiai, Ya, dari kalangan apa saja korban itu? Apakah mereka selalu dari kalangan menengah atau bahkan kaya yang golongan-golongan ekonomi lemah? Apakah ada juga Pak Kiai? kalau berdasarkan probabilitasnya di pondok pesantren itu banyaknya sekarang adalah merata, Bro. Wah, Justru bukan dari kalangan yang menakutkan itu kaya, menengah, atau rendah, tidak, Bro. Justru yang menakutkan ini adalah dari kalangan yang mungkin kalau kita berpikir tidak mungkin, tapi mungkin. Contohnya dari kalangan, mohon maaf, dari kalangan pesantren yang sudah mungkin dia di pondok, ya, yang sudah dalam tanda kutip sudah hafal Quran berapa juz, lalu dari kalangan anak-anak dalam tanda kutip, mohon maaf, dari kalangan anak pejabat yang saya tidak sebutkan, lalu dari kalangan yang biasa. Justru yang saya berpikir ini adalah dari kalangan anak-anak pondok, pelajar tentunya, dari kalangan juga mahasiswa. Ini yang apalagi di daerah Sleman, yang mapnya yang banyak sekali itu adalah dalam posisi map BNN itu dikatakan di daerah Depok. Itu sangat banyak. oh daerah Depok ya. Tentu saja korbannya banyak mahasiswa rata-rata yang masuk ke pesantren Pak Kiai. Betul, Prof. Mahasiswa yang ditangkap oleh BNN itu juga dari mahasiswa-mahasiswa universitas ataupun universitas yang negeri ataupun juga ada yang swasta. Pondok pesantren juga sudah menerima dari BNN, seringnya seperti itu. Ya, tapi ada nggak Pak Kiai yang korban narkoba itu, misalkan saja datang sendiri, yang dimaksud datang sendiri tadi kan ke BNN, tapi juga ada yang datang sendiri ke pesantren Pak Kiai ya? Ada, Bro. Tetapi itu perbandingannya sangat kecil, tetapi biasanya yang seperti itu tuh tobatnya lebih bagus. Contohnya gini, Bro. Dia datang sendiri karena dia takut mati, Bro. Karena putusan itu dia takut mati, dia takut bunuh diri, dia takut tidak bisa melihat dunia lagi, dia datang minta tolong untuk bagaimana untuk ditenangkan jiwanya, pikirannya dengan konsultasi. Nah, biasanya anak bangsa yang seperti ini nih tobatnya itu lebih dawam, lebih kontinu, Bro. Lebih baik, lebih terus gitu. Lamsamnya lebih baik gitu, Bro. Sehingga hasil dari dia detoksifikasi di pondok pesantren itu lebih baik, lebih jangkanya juga lebih panjang. Yang jadi masalah kadang dari BNN itu cuma 3 bulan, Bro. Sebenarnya 3 bulan itu sangat tidak cukup karena untuk penanganan membantu anak bangsa untuk biaya di pondok pesantren BNN itu udah mengeluarkan segitu sudah banyak karena dari PKS perjanjian tahun 2015 itu dikatakan satu klien atau santri masuk pondok itu 3 juta selama 3 bulan, lalu 3 juta itu dipotong spek-spek yang lain untuk biaya dokter, untuk biaya ahli dokter, ahli konselor, ahli asesmen. Nah, semuanya itu sudah dilatih oleh BNN, disekolahkan di BNN sehingga adanya suatu pemeriksaan pertanggungjawaban SPJ itu pasti ditanya siapa konselornya, asesmennya, dokternya itu sudah ada sertifikat dari BNN. Jika tidak, pastinya kita kena kasus rimbes dari pendanaan BNN itu, Bro. Oh ya, 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 ya. Saya kira memang rapi lah.
BNN itu, saudara-saudara, BNN adalah Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, mengontrol, memerangi narkotika di negeri ini. Nah, Pak Kiai, kalau yang dari swasta gimana, Pak Kiai? Maksud saya dari orang yang sadar sendiri datang, dan kata Pak Kiai itu tobatnya lebih bagus karena dengan kesadaran kan sembuhnya lebih cepat mungkin. Nah, tentang pembiayaannya gimana Pak Kiai? Itu juga bayar sendiri ya? Atau setelah datang itu bisa dimintakan ke BNN, Pak Kiai? Jika kita memang masih ada perjanjian kerjasama atau PKS itu, kita wajib itu BNN yang menanggung, Prof. Kita tidak boleh untuk meminta lagi, karena itu ntar tumpang tindih. Nah, sekali sudah 3 bulan selesai, kita koordinasikan lagi sama yang datang sendiri. Apakah dia memang tidak mampu ataukah mampu? Jika dia memang tidak mampu, maka kita gratiskan total semuanya. Banyak di pondok ini, Prof, yang seperti itu, sehingga ketika BNN sudah tidak ada PKS, tidak ada perjanjian lagi penguatan dana, kita sekarang tinggal bagaimana subsidi silang kita sendiri. Karena memang untuk penanganan penyalahgunaan narkotik itu sangat besar biayanya, tetapi sekarang masalahnya yang terkena ini di kalangan menengah sudah banyak juga, sehingga untuk masuk pun sudah tidak punya apa-apa. Sama juga di kalangan mungkin dia waktunya dia punya uang banyak, tapi kena narkoba, dia habis, bangkrut, masuk pun juga sudah tidak punya apa-apa. Makanya penanganan ini sangat luar biasa, Bro. Sangat luar biasa. Memang butuh lembaga atau seseorang yang memang tulus ikhlas untuk membantu. Karena ini kalau orang bilang kalau orang narkoba itu sampai BPJS aja mungkin nggak laku, Bro, karena penyakit yang dibuat sendiri, Bro. Ya karena sakitnya nggak di-cover oleh BPJS ya, karena sakit dibikin-bikin sendiri ya. Ya istilah yang baik itu Pak Kiai. Cari sakit sendiri, obat-obati sendiri, mati-matilah sendiri gitu kali. Ya wajar karena itu tidak termasuk polisi BPJS. Saya itu polisinya BNN karena itu penyakit tidak saja medis, itu adalah penyakit sosial, patologi sosial yang harus ditangani secara serius. Ada juga nggak Pak Kiai dari golongan orang miskin, misalnya karena tidak ketahuan dia terjerat di narkoba itu, gimana Pak Kiai? Ada juga, Prof. Semua itu semua kalangan ada, Prof. Justru yang saling miris ini adalah dari golongan yang memang miskin atau tidak punya. Jadi orang tuanya itu bingung. Akhirnya ya kadang yang kita memang harus lebih sabar, pondok khususnya kiai dan para pengurusnya itu, kadang mereka menitipkan kayak seolah-olah itu dibuang. Sehingga tidak ada peradilan antara anaknya dititipkan di sini diajarin ngaji, diajarkan kenal Allah dan Rasulnya, diajarin tahalul, mulai dari puasa, sholat, dan sebagainya. Tetapi orang tuanya itu membuang. Orang tuanya juga tidak sadar juga kadang-kadang seperti itu. Sehingga ditanya, Bapak saya di mana? Bapak saya, Kiai. Pokoknya kamu sabar. Nah, di situ pemberontakan kadang-kadang anak. Yang paling baik ini sebetulnya untuk penanganan narkotika atau narkotika itu ada sinergi sebetulnya. Ada orang tua, ada pondok pesantren, dan ada anaknya. Itu tiga subjek itu yang harus ditekankan yang lebih baik, Bro. Ya. Saya kira bagus itu. Karena kalau tidak begitu, anak merasa dibuang sehingga dia merasa tidak aman, tidak ada yang mengasihi sayangi. Kan dia kan juga rindu kepada orang tuanya. Baiklah, Pasti. Ya baiklah Pak Kiai. Terima kasih informasinya luar biasa. Kita lanjutkan minggu depan Pak Kiai. Saya akan mendalami lebih jauh tentang kurikulum biaya pesantren itu untuk menangani narkoba itu, supaya hal ini bisa diketahui oleh banyak kalangan, sehingga ketika ada sahabat kolega yang kebetulan terjerumus ke narkoba, tahu bagaimana harus menanganinya dan tahu kemana mencari alamat pesantren Pak Kiai itu. Saya kira ini merupakan hal yang luar biasa. Terima kasih Pak Kiai kebersamaannya dengan Suyanto.id. Dan tentu saja kita selalu sehat walafiat, doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.